Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Zahra dengan NIM 202101011100. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Universitas Esa Unggul, kampus Kebon Jeruk, Jakarta. Kali ini saya akan membahas satu topik mengenai cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma, tanpa agama, seseorang akan menjadi kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan cinta tanah air sebagian dari iman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya menjaga lingkungan sekitar tetap asri. An-nazafatu minal iman. Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Allah adalah baik dan mencintai kebaikan, Allah bersih mencintai kebersihan, mulia mencintai kemuliaan, dermawan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis tersebut menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih, baik itu bersih diri, bersih hati, dan bersih lingkungan. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa saya berbicara? Saya Nur Hikmah. Baik kan Nur Hikmah, izinkan saya untuk mewawancarai Anda mengenai lingkungan. Apakah bersedia? Boleh. Saya mulai ya. Ya, Yang pertanyaan pertama, mengapa sih kita harus menjaga lingkungan sekitar? karena menjaga lingkungan sekitar itu sangat penting ya, sebagian dari iman. Dan juga kalau misalkan lingkungan sekitar kita bersih, kita juga agak nyaman gitu, jadi lebih nyaman dalam berinteraksi. Berarti lingkungan yang bersih itu bisa membuat kita nyaman untuk tinggal di situ ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, permasalahan apa yang sering ditemuin di sekitaran Kanur mengenai kebersihan lingkungan? Kalau dari yang saya lihat sih banyak sekarang yang kayak misalkan kurang peduli gitu terhadap lingkungan. Dia buang sampah sembarangan, atau kayak habis ngerokok buang putungnya juga sembarangan gitu ke sungai atau ke selokan air, sehingga menyebabkan nyumbat gitu saluran air. Baik, apa di tempat tinggal Kanur sendiri ini ada kegiatan rutin kerja bakti? Ada. Di lingkungan saya kerja bakti itu sekitar 2 kali dalam sebulan, dan yang mengadakannya itu kayak Bapak RT sendiri gitu, membimbing warganya untuk melakukan kerja bakti bersama-sama. Berarti lingkungan situ RT-nya aktif ya Kak? Iya, aktif lumayan. Ini pertanyaan terakhir Kak. Iya. Kalau Kanur sendiri nih melihat warga masyarakat seperti tetangga atau bahkan temannya Kanur sendiri ini melakukan tindakan yang merusak lingkungan, apa nih yang bakalan Kanur lakuin? Pasti saya akan menegur dia ya, menegur kayak memberi yang menurut saya benar gitu. Jangan membawa sampah sembarangan atau apa gitu. Sekitar itu aja sih. Baik Kanur, untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber saya yang kedua. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa saya berbicara? Nama saya Desti Nur Fitriani. Baik Kak Desti, saya meminta waktunya untuk mewawancarai Anda mengenai lingkungan. Apakah Anda bersedia? Ya, boleh. Saya mulai ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa nih pendapat Kak Desti mengenai kebersihan lingkungan, apalagi di sekitar Kak? Poin penting yang paling saya ambil ya dari kebersihan lingkungan itu, jika lingkungan itu sehat, jika lingkungan itu bersih, maka kita masyarakat di dalam juga akan sehat gitu. Karena kan gak nyaman ya Kak kalau misalnya kita tuh lingkungan itu kotor, terus kita berinteraksi dengan sama, itu kan kayak terganggu kan. Jadi ketika lingkungan itu bersih, maka masyarakat yang di dalam juga akan sehat gitu. Pertanyaan selanjutnya, pendapat Kak Desti sendiri mengenai orang yang suka buang sampah sembarangan seperti di kali atau di mana-mana gitu yang bisa mencemarkan lingkungan, itu bagaimana Kak? Jujur sih jengkel juga sih ya, karena gimana ya, ketika kita tahu ya negara-negara lain mungkin ya bisa
sesama pemerintah dan warga di dalamnya itu bisa bekerja sama gitu dengan baik. Ketika disuruh jangan dikasih perintah lah gitu ya untuk jangan buang sampah sembarangan, mereka mengikuti dengan baik gitu. Tapi dari kebanyakan yang kita bisa lihat dari contoh di negara kita sendiri itu banyak sekali yang emang sudah kita diperintahkan gitu untuk jangan buang sampah sembarangan. Bahkan sudah banyak banget ya kan di tempat-tempat ada tulisan kayak jangan buang sampah di sini kayak gitu. Tapi masyarakatnya juga masih bandel, itu ya agak jengkel juga ketika melihat seperti itu. Dan bahkan ketika saya juga melakukan hal seperti itu, saya juga merasa bersalah gitu pada diri saya dan lingkungan sekitar gitu. Pertanyaan selanjutnya nih ya, apa yang dapat Kak Desti lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, baik itu di tempat tinggal, sekolah, atau di tempat umum? Kalau dari saya mulai di rumah ya, itu dia itu suka rapikan barang-barang yang saya punya lah gitu. Agar kan kita juga bisa ngeliat itu nyaman, enak gitu kan, dan ketika belajar juga kita merasa lebih leluasa, lebih dan sehat juga kan untuk kita sendiri gitu. Dan mungkin hal yang sering saya lakukan itu ya, kalau misalnya di tempat umum saya beli jajanan nih sama temen, itu nggak tahu kenapa dalam diri saya juga saya mencontohkan langsung gitu. Jadi sampah yang saya punya itu saya nggak akan langsung buang ketika saya nggak nemuin tempat sampah gitu. Jadi saya bawa, terus mungkin di sekitaran jalan saya ketemu tempat saya baru saya buang. Kalau misalnya enggak ya saya bawa sampai rumah. Makanya kadang-kadang juga suka ditanyain sama orang tua kenapa ada sampah di tas kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ya kan yang seperti Kak Desti tahu nih, lingkungan kita ini kan sering terjadinya banjir, baik itu dari curah hujan atau dari kiriman sampah sendiri kan. Menurut Kak Desti nih, apa sih faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Faktor yang terjadi itu ini ya, dari saya lihat sendiri itu kayaknya karena masyarakatnya itu sendiri kurang tertib dalam menaati peraturan. Padahal kan menurut saya pemerintah itu udah aware banget ya kan untuk buat bikin peraturan segala macam gitu ya. Tapi tetap aja dari masyarakat itu sendiri kayak bandel lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan bahkan ada informasi yang mengatakan kalau buang sampah sembarangan di kali, di sungai itu denda katanya dibayar. Tapi tetap aja gitu masyarakat itu bandel untuk buang sampah tetap di kali, di sungai itu, karena mereka memikirkan instannya gitu, kayak udah lebih gampang buang di sana aja, tapi dia nggak memikirkan efek panjangnya gitu, dampak yang terjadi kan kayak padahal kan dampak yang terjadi itu bisa terkena juga kan untuk dia. Intinya berarti dari kesadaran diri sendiri. Baik Kak Desti, itu saja untuk wawancaranya. Terima kasih sudah saya wawancarai. Kita sudah melihat video wawancara dengan dua narasumber kita. Dapat dipastikan bahwa masalah kebersihan lingkungan tidak kondusif dikarenakan masyarakat itu sendiri yang tidak akan sadar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya seperti lingkungan yang kotor, dikarenakan membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan lingkungan banjir saat musim hujan. Lingkungan akan baik jika kita sebagai masyarakat sadar dan bertanggung jawab akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebersihan merupakan komponen penting bagi manusia yang harus dijaga dan dirawat, agar tercipta suatu keselarasan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, kebersihan rumah kita, maupun kebersihan rohani dan jasmani. Kebersihan dapat menjauhkan kita dari berbagai penyakit dan dapat menjadikan kita sebagai manusia yang sehat. Dan di dalam diri yang sehat terdapat pula akal yang sehat. Sekian penjelasan dari saya mengenai menjaga kebersihan lingkungan yang salah satu implementasi dari cinta tanah air sebagian dari iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.